Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, komen, subscribe terlebih dahulu, biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini, saya akan bercerita tentang warung setan. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Angin malam berembus pelan ketika motorku melambat di jalan sepi itu. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Jalan lintas ini memang dikenal sunyi, menghubungkan dua kecamatan, melewati kebun karet, hutan bambu, dan sawah yang gelap seperti lautan hitam. Lampu motor menerangi aspal retak dan dedaunan kering. Tidak ada rumah, tidak ada suara, bahkan jangkrik pun terasa enggan berbunyi. Aku menghela napas panjang, tenggorokan kering. Sejak maghrib, aku belum makan apapun. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah warung kecil di sisi kiri jalan. Lampunya redup, berwarna kuning kusam. Bangunannya dari papan tua, dengan atap seng berkarat. Di depannya ada bangku panjang dan meja kayu. Asap tipis mengepul dari tungku di dalam. Aku mengerem pelan, aneh gumamku. Setauku, jalan ini tidak pernah punya warung, tapi rasa lapar mengalahkan logika. Aku memarkir motor. Begitu melangkah masuk, aroma kopi hitam dan gorengan langsung menyergap. Hangat, menenangkan. Di balik meja, duduk seorang perempuan tua, rambutnya disanggul rapi, wajahnya keriput, tapi bersih. Matanya hitam pekat, menatapku tanpa berkedip. "Mau makan apa, Nak?" tanyanya pelan. Suaranya datar, tidak ramah, tapi juga tidak kasar. "Teh manis sama nasi goreng, Bu," jawabku. Ia mengangguk, lalu berdiri. Gerakannya pelan, terlalu pelan, seperti boneka tua yang digerakkan benang tak terlihat. Aku duduk di bangku kayu. Saat itu, aku baru menyadari sesuatu. Tidak ada cermin, tidak ada jam, tidak ada kalender. Hanya satu foto hitam putih, tergantung miring di dinding. Foto warung yang sama, dengan tulisan kecil di bawahnya, berdiri sejak 1973. Tak lama, seseorang masuk dari arah gelap. Seorang pria bertopi, bajunya lusuh, wajahnya pucat. Ia duduk di ujung bangku tanpa suara. Aku mencoba menyapa, "Mas, sering makan di sini?" Ia menoleh pelan. Matanya kosong. "Setiap malam," jawabnya lirih. Nada suaranya berasal dari sumur dalam. Aku merinding. Tak lama kemudian, datang dua orang lagi. Seorang ibu membawa anak kecil dan seorang bapak tua. Mereka semua duduk, memesan makanan yang sama, kopi hitam dan nasi putih. Tidak ada yang berbicara, hanya suara sendok beradu dengan piring. Padahal, makanan belum datang. Nasi gorengku akhirnya tersaji. Warnanya pucat, tidak berminyak, tidak beraroma. Aku menyuap. Hambarnya bukan main, seperti mengunyah abu. "Bu, ini kok rasanya aneh?" tanyaku. Perempuan tua itu menatapku lama. "Yang penting kenyang," katanya. Aku menelan ludah. Di sudut mataku, kulihat pria bertopi itu sedang makan, tanpa mengunyah. Sendok masuk ke mulutnya, lalu keluar kosong. Tidak ada gerakan rahang. Anak kecil di sebelah ibu-ibu itu menatapku. Matanya hitam seluruhnya. Ia tersenyum. Tiba-tiba, perempuan tua itu berkata pelan namun tegas, "Kalau sudah makan, jangan lihat ke dapur." Aku mengangguk cepat, tapi rasa penasaran justru membesar. Ketika ia membalikkan badan, aku mencuri pandang ke arah dapur. Dan saat itulah aku melihatnya. Di dalam dapur, tidak ada kompor, tidak ada bahan makanan. Yang ada, hanya tumpukan batu nisan kecil, tersusun rapi. Di atasnya ada piring-piring kosong, berlumur tanah basah. Aku menahan napas. Tiba-tiba, semua pengunjung menoleh ke arahku bersamaan. "Kamu masih hidup," kata bapak tua itu. Aku berdiri refleks. "Apa maksud kalian?" Perempuan tua itu mendekat. Wajahnya kini terlihat retak seperti tanah kering.
Matanya meneteskan cairan hitam. Warung ini hanya melayani yang tersesat antara hidup dan mati, katanya. Aku mundur. Kamu mampir karena lelah, tapi kamu belum waktunya. Dia menunjuk ke arah pintu. Pergilah sebelum subuh. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi. Motor menyala dengan susah payah. Begitu gas ditarik, aku melaju secepat mungkin. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Angin terasa dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, aku kembali ke jalan itu. Tidak ada warung, yang ada hanya tanah kosong ditumbuhi ilalang. Di tengahnya berdiri satu nisan tua, tulisan di batu hampir pudar, Warung Setan, 1973. Aku gemetar, dan sejak malam itu, setiap kali lewat jalan itu, perutku selalu terasa lapar, padahal aku sudah makan. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan lintas tersebut setelah tengah malam. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa kujelaskan. Rasa lapar itu tidak pernah hilang. Bukan lapar biasa, bukan perut keroncongan, melainkan rasa kosong, seperti ada bagian dalam diriku yang tertinggal di suatu tempat. Aku bisa makan 2 piring nasi, minum kopi panas, bahkan makan tengah malam tetap saja. Rasa itu muncul setiap pukul 1.47, jam yang sama persis. Malam ketiga, setelah kejadian itu, aku bermimpi. Aku kembali berdiri di depan warung itu. Lampunya lebih terang, bangkunya lebih panjang, dan kali ini warung itu penuh pengunjung. Mereka duduk berjejer rapi, semua menduduk. Makan dalam diam. Saat aku mendekat, satu persatu wajah mereka terangkat. Semua wajah itu adalah wajahku sendiri, versi diriku dengan ekspresi berbeda. Aku yang menangis, aku yang marah, aku yang pucat dan kurus, aku yang tersenyum kosong. Perempuan tua itu berdiri di tengah. Kamu belum selesai di sini, katanya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 01.47. Keesokan harinya, aku mendatangi seorang sesepuh desa yang tinggal tidak jauh dari jalan lintas itu. Orang-orang memanggilnya Mbah Wiryo. Begitu aku menyebut warung, wajahnya langsung berubah. "Kamu makan di sana?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang. "Berarti kamu sudah dicicipi." Aku menelan ludah. Mbah Wiryo bercerita bahwa dulu, sekitar tahun 1973, ada sebuah warung di jalan itu. Pemiliknya seorang janda tua. Warung itu terkenal selalu buka, bahkan saat hujan badai atau tengah malam. Namun seringkali orang yang mampir tidak pernah sampai ke tujuan. Suatu malam, warung itu terbakar. Pemiliknya meninggal di dalam, dan sejak itu, warung tersebut dipercaya muncul hanya untuk mereka yang hampir tersesat dari hidupnya sendiri. "Apa yang mereka makan?" tanyaku. Mbah Wiryo menatap mataku lama. "Bukan nasi, bukan kopi." Dia menunjuk dadaku. "Mereka makan sisa waktu hidup manusia." Aku merinding. Kalau sudah makan, kalau sudah kenyang, mereka tinggal. Aku terdiam. Dan kalau belum, Mbah Wiryo mengambil segenggam tanah, lalu menjatuhkan pelan. Mereka akan kembali. Malam berikutnya, ponselku berbunyi sendiri, pukul 01.47. Tidak ada nomor, hanya satu pesan. "Masih lapar." Aku gemetar. Pesan kedua masuk. Warung buka. Tanpa sadar, kakiku melangkah keluar rumah. Warung itu kini terlihat berbeda, lebih besar, lebih gelap. Di papan kayunya tertulis menu, nasi putih 1 tahun, kopi hitam 6 bulan, gorengan 3 bulan, teh manis, kenangan. Aku mundur. Perempuan tua itu muncul. "Dulu kamu hanya mampir," katanya. "Kali ini kamu harus memilih." Aku melihat ke dalam warung. Pengunjungnya lebih banyak, dan di sudut aku melihat pria bertopi yang dulu, kini tubuhnya tinggal bayangan tipis.
"Kamu boleh lihat dapur sekarang," kata perempuan tua itu. Aku melangkah. Di dapur, aku melihat nama-nama terukir di batu nisan. Salah satunya namaku, dengan tanggal kematian yang masih kosong. "Tanggal itu akan terisi," katanya pelan, "kalau kamu makan lagi." Aku berteriak menolak. Warung bergetar, lampu berkedip. Perempuan tua itu tersenyum. "Kalau begitu, bayar dengan cara lain." Ia mendekat dan berbisik, "Jangan pernah ceritakan warung ini pada siapapun." Aku terbangun di pinggir jalan, tergeletak. Motor terparkir rapi. Subuh hampir tiba. Sejak hari itu, rasa lapar itu hilang. Tapi setiap kali aku menceritakan kisah ini, jam selalu berhenti sejenak di 01.47. Dan di sudut mataku, aku bisa melihat cahaya lampu kuning redup. Warung itu masih buka. Aku menyesal telah menceritakan kisah itu, bukan karena orang-orang tidak percaya, justru karena setiap kali aku menceritakannya, ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Malam pertama setelah aku menceritakan kisah warung itu pada seorang teman, jam di kamarku kembali berhenti. 01.47. Detik jarum jam menggantung, tidak bergerak. Lalu, aroma kopi hitam menyebar di udara kamarku. Ketukan, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari arah pintu rumah. Jam menunjukkan 01.47. Aku tahu, aku tidak boleh membuka pintu. Namun, langkah kaki itu terdengar mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Suara perempuan tua itu terdengar jelas, lembut, nyaris, seperti bisikan. "Ceritanya enak, Nak." Aku menutup mata rapat. "Kamu lupa bayar." Sejak malam itu, setiap kali aku tertidur sebelum jam 2, aku selalu bermimpi berada di warung tersebut. Namun, kini aku tidak lagi duduk sebagai tamu. Aku berdiri di balik meja, memakai celemek kusam. Tanganku otomatis menyeduh kopi, menggoreng sesuatu di wajan yang tak pernah panas. Dan setiap pengunjung yang datang, wajahnya familiar. Tetangga, teman lama, orang-orang yang pernah mendengarkan ceritaku. Mereka duduk diam, menatap kosong. Dan entah kenapa, aku tahu pesanan mereka. Suatu malam, seorang pemuda masuk. Aku tidak bisa melihat bayangan di lantai. Ia tersenyum. "Mas, ini warung yang sering muncul di cerita ya?" Aku ingin berteriak, menyuruhnya pergi, tapi mulutku bergerak sendiri. "Mau pesan apa?" Ia melihat menu, lalu menunjuk satu tulisan baru yang muncul di papan kayu. "Cerita, tak terhitung." "Aku mau itu," katanya. Lampu warung berkedip. Perempuan tua itu muncul di sampingku. "Kalau dia makan itu," bisiknya, "kamu yang menggantikanku." Aku mulai mengerti. Warung ini tidak hanya memakan waktu hidup, ia memakan kisah. Semakin banyak diceritakan, semakin kuat ia bertahan. Dan yang paling berharga bagi warung itu adalah si pencerita. Aku terbangun dengan teriakan sendiri. Jam kembali normal, namun di telapak tanganku ada bau tanah basah yang tidak hilang meski dicuci. Aku mendatangi Mbah Wiryo sekali lagi. Ia menggeleng pelan. "Kamu sudah jadi bagian cerita," katanya. "Sekarang cuma ada satu cara menunda." "Apa?" Ia menatap lurus. "Ceritakan, tapi jangan sampai selesai." Itulah sebabnya kenapa kisah ini terus berlanjut. Kenapa tidak pernah benar-benar tamat. Selama ceritanya menggantung, selama masih ada yang mendengar, selama belum ada penutup, aku belum sepenuhnya tinggal di sana. Kalau kamu mendengar cerita ini sekarang dan merasa lapar tanpa sebab, atau mencium aroma kopi padahal tidak ada, atau jam di sekitarmu tiba-tiba berhenti di jam 01.47, jangan khawatir. Itu hanya tanda bahwa warungnya sedang mendengarkan. Cerita ini belum selesai, dan sebaiknya memang jangan. Sejak aku tahu bahwa ceritaku tidak boleh selesai, aku mulai hidup dengan satu aturan. Jangan pernah benar-benar berhenti bercerita. Aku tidak lagi menceritakan kisah ini secara utuh. Selalu kupotong, selalu kugantung. Namun, warung itu tidak menyukai setengah-setengah.
Awalnya hanya hal kecil. Cangkir di dapur rumahku selalu berjumlah satu lebih banyak dari seharusnya. Kopi hitamku cepat dingin, meski baru diseduh. Dan di setiap pukul 1.47, ada bayangan duduk di kursi kosong ruang tamu. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Suatu malam, saat hujan turun pelan, bel rumah berbunyi. Aku mengintip dari jendela. Seorang perempuan berdiri di luar. Bajunya sederhana, rambutnya panjang, wajahnya tidak asing. Aku mengenalnya. Dia adalah pendengar pertamaku. Orang pertama yang mendengar cerita warung setan dariku. "Mas," katanya pelan ketika aku membuka pintu. "Saya kok tiap malam mimpi makan di warung ya?" Aku tidak menjawab. Di belakangnya, aku melihat lampu kuning redup, menyala di ujung jalan. Kami duduk berhadapan. Ia bercerita bahwa setiap malam ia bermimpi duduk di warung itu. Awalnya hanya minum teh, lalu kopi, lalu nasi putih. "Sekarang saya selalu lapar," katanya lirih. "Padahal dokter bilang saya sehat." Tangannya gemetar. "Mas, itu warung beneran ada kan?" Aku menunduk. Aku tahu jawabannya, dan aku tahu jawaban itu adalah harga. Jika aku berbohong, warung akan datang sendiri. Jika aku jujur, aku menyeret orang lain masuk. Akhirnya, aku berkata pelan, "Itu cuma cerita." Ia tersenyum lega. Namun, saat ia berdiri, aku melihat bayangan tertinggal di kursi. Duduk, diam, menatapku. Malam itu, aku kembali bermimpi, tapi kali ini warung itu tidak di jalan lintas. Warung itu ada di rumahku. Bangku kayu menggantikan sofa, meja warung menggantikan meja makan, dan aku berdiri di baliknya. Perempuan tua itu duduk di kursi tamu. "Kamu sudah pintar," katanya. "Sekarang warungnya ikut kamu." Setiap malam selalu ada yang datang, tidak mengetuk, tidak masuk lewat pintu. Mereka sudah duduk begitu saja, orang-orang dengan mata lelah, dengan cerita hidup yang hampir habis. Dan aku selalu tahu apa yang mereka pesan, karena pesanan mereka bukan makanan. Pesanan mereka adalah tempat berhenti. Kalau kamu bertanya kenapa cerita ini terasa dekat, kenapa sunyinya terasa panjang, kenapa seolah ada jeda yang terlalu lama di antara kalimat, itu karena aku sedang melayani tamu lain, dan kamu sedang menunggu giliran. Warung ini tidak butuh bangunan. Ia hidup dari yang mendengarkan. Ia berpindah lewat yang menceritakan, dan aku sudah terlalu lama menundanya. Lampu kuning itu kini sering muncul di belakang mataku, bahkan saat siang hari. Perempuan tua itu selalu berkata hal yang sama. "Kalau kamu capek, duduk saja." Malam ini, aku tidak lagi berdiri di balik meja. Aku duduk di bangku yang dulu selalu kosong. Di depanku ada piring putih bersih, dan dari kejauhan aku mendengar langkah kaki lain mendekat. Pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mendengarkan cerita ini sampai habis. Cerita ini masih belum selesai, dan selama kamu masih di sini, warung itu masih buka.